Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy, peserta program PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Raden Patah Palembang dengan nomor induk mahasiswa 25104184501, bidang studi sejarah kebudayaan Islam. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi membangun peradaban Madinah pada zaman Rasulullah SAW untuk peserta didik kelas 5 MI Al-Jami'atu Subhan Seti, Kabupaten Pandeglang. Saya berharap kegiatan pembelajaran ini dapat berjalan lancar dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita melanjutkan belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu seperti biasa. Untuk itu, silakan pimpin oleh ketua kelasnya. Siap. Kita belajar. Mari kita baca doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rohidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, Bapak akan mengecek teman-teman anak-anak yang tidak hadir. Apakah pagi hari ini ada yang tidak hadir? Hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya, coba pejamkan sebentar dan tarik napas. Bayangkan bahwa kita sedang berada di dalam masjid. Oke, baiklah. Bagaimanakah rasanya di dalam masjid? Dalam bayangkan. Iya, pasti sejuk kalau di dalam masjid ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menampilkan gambar. Nanti tebak gambar apakah yang Bapak tampilkan? Gambar apakah ini? Masjid. Nah, betul, gambar masjid. Masjid adalah tempat rumah Allah ya, tempat kita beribadah. Baiklah, untuk selanjutnya Bapak akan menampilkan video singkat tentang Masjid Nabawi yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti amati ya, simak videonya. Apa saja fungsi masjid pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pada masa Rasulullah dan generasi Islam awal, masjid memiliki fungsi yang lebih luas, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan masyarakat seperti tempat belajar, pusat pengembangan ekonomi, pusat pengembangan politik, pusat dakwah, dan pusat pengembangan moral. Apa saja fungsi masjid pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pada masa Rasulullah dan generasi Islam awal, masjid memiliki fungsi yang lebih luas, tidak hanya sebagai tempat ibadah,
tetapi juga sebagai pusat kegiatan masyarakat seperti tempat belajar, pusat pengembangan ekonomi, pusat pengembangan politik, pusat dakwah, dan pusat pengembangan moral. Apa saja? Oke, itulah video singkat yang Bapak tampilkan. Mungkin ada menyimak atau mengamati tentang video itu, dan Bapak akan memberikan pertanyaan pada adik-adik. Apakah bisa menjawabnya nanti ya? Kita akan memberikan, Bapak akan memberikan pertanyaan. Mengapa hal pertama yang dibangun Rasulullah di Madinah adalah masjid? Siapa yang bisa jawab? Oke, 1, 2, 3, berarti ini bisa jawab semua. Cuman Bapak akan menanyakan langsung untuk dijawab oleh Najihan. Coba Najihan jawab. Karena masjid adalah tempat spiritual dan kehidupan umat Islam atau tempat ibadah. Baiklah, kasih tepuk tangan. Terima kasih Najihan ya. Nah, untuk itu Bapak akan memberikan stek. Ini ada 3 kelompok. Nanti akan memberikan Bapak 1 kelompok 1 untuk dibaca-baca. Nanti dibaca ya kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baca-baca dulu ya sebentar. Apa saja yang ada di situ. Apakah sudah baca-bacanya? Sudah. Oke, kita langsung ke materi ya. Kita langsung ke materi. Nanti kita buka materinya. Materinya upaya Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah. Jadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, masjid berfungsi hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat segala aktivitas, termasuk pendidikan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan bahkan pertahanan. Jadi masjid zaman dulu itu, zaman Rasulullah, tidak hanya sebagai tempat sholat aja. Biasanya kan kalau di sini, kalau masjid itu cuma tempat sholat. Jadi pada zaman Rasulullah itu masjid tidak berfungsi atau tidak digunakan untuk sholat aja, melainkan juga tempat bermusyawarah, tempat berdakwah, dan tempat menerima ilmu. Itu di zaman Rasulullah. Juga tempat kalau kita bilang tempat terkait dengan ekonomi, untuk membicarakan tentang ekonomi, pertahanan, bahkan pertahanan. Masjid adalah titik sentral kegiatan Nabi di Madinah, tempat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat bermusyawarah. Jadi masjid juga dijadikan tempat bermusyawarah di zaman Rasulullah. Bermusyawarah, mengumpulkan dan menyalurkan zakat, juga tempat mengatur zakat, memberikan kepada fakir miskin, juga tempat merawat orang-orang yang sakit, serta mempersiapkan strategis perang. Nah, jadi rek perangnya tadi obrol kena dibicarakannya itu di masjid. Jadi pada zaman Rasulullah itu masjid adalah tempat segala-gala, dari ekonomi, strategis perang, menimba ilmu, apalagi tempat beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat beribadah, pusat ibadah, tempat ritual. Fungsi utama masjid adalah sebagai tempat umat Islam melaksanakan salat berjamaah
berzikir, mendekatkan diri. Jadi masjid eta anu leuwih utama nama yang sangat pentingnya mah itu tempat beribadah, berzikir, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi anak laki-laki itu wajib ke masjid untuk berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah. Juga masjid pusat pendidikan dan ilmu, madrasah umat. Masjid menjadi tempat menuntut ilmu, diadakan pengajian, khutbah agama untuk menyebarkan pengetahuan kepada umat. Jadi di situ tempat berdakwah, memberikan ilmu-ilmu tentang agama Islam kepada umat, gitu ya. Masjid itu tempat pusat kegiatan sosial, ekonomi, pengelolaan zakat dan seterusnya. Tempat pertahanan, persiapan perang juga di masjid, untuk merawat orang sakit di masjid. Jadi itulah materi-materi terkait tentang kegunaan atau fungsi masjid. Untuk itu kita akan berdiskusi, cuman sebelum berdiskusi kita segarkan dulu dengan X breaking supaya kita segar lagi, karena kita sudah belajar, makanya kita segarkan lagi otaknya. Oke, kita X breaking, tepuk 1, 2, 3 sampai 4, 5 ya. Sekarang mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, terima kasih adik-adik, kita sudah menyegarkan otak kembali ya, refresh lagi. Insya Allah kita segar lagi. Selanjutnya kita diskusi tentang kita diskusikan tentang masjid ya. Cuman sebelum diskusi kita akan memberikan pertanyaan kepada siswa. Pada siswa, pada adik-adik. Jadi kegiatan cinta apa saja yang bisa kita adakan di sana? Nanti ya, mana pertanyaannya kita supaya pas dengan materi kita. Oke, anak-anak tadi sudah melihat atau memperhatikan materi. Jadi sekarang Bapak akan memberikan tugas atau pertanyaan. Nanti adik-adik diskusikan pertanyaannya atau temanya. Jika kita ingin menjadikan musola kita seperti Masjid Nabawi, apa saja yang bisa kita adakan? Jadi apa saja yang kita adakan di sekolah kita, di musola kita, supaya seperti Masjid Nabawi. Silakan diskusikan 3 kelompok ini. Biar diskusi ya, diskusi bareng-bareng, kerjasama ya antar teman. Ya sama ya, diskusikan. Tadi pertanyaan, jika kita ingin menjadikan musola kita seperti Masjid Nabawi, apa saja yang bisa kita
kita adakan. Jadi apa saja yang kita adakan di musola kita, mau mengadakan sejadah, MCK-nya bagus. Kerjasama ya antar teman biar jawabannya bagus. Terus ya diskusikan. Kelompok 3 terus diskusi. Kelompok 2 supaya pinter. Kalau pinter berdiskusi nanti menjadi DPR, mewakili kampung Setik. Walaupun tidak kita ada di pojok, ada di paling pojok selatan, kita harus semangat belajar. Gimana? Udah diskusinya? Ya. Alhamdulillah sudah diskusinya, sudah beres. Terus kelompok mana saja yang akan mempresentasikan yang sudah didiskusikan? Kelompok mana? Tadi yang udah mempresentasikan. Kelompok 1. Coba kelompok 1 apakah bisa mempresentasikan? Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 jumlah 6 orang akan membacakan hasil diskusi kami. Masjid adalah tempat menuntut ilmu. Diadakan pengajian, khutbah, dan kajian-kajian agama untuk menyebarkan pengetahuan pada umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, baiklah itulah kelompok 1 telah mempresentasikan bahwa masjid itu bukan tempat sholat aja, melainkan adalah tempat ibadah-ibadah yang lain seperti musyawarah juga ibadah itu. Kalau yang musyawarahkannya tentang agama, misalkan musyawarah mau bikin masjid, itu bisa dimusyawarahkan di masjid. Juga masjid
bukan tempat ibadah saja, melainkan tempat untuk mengatur strategis perang. Karena zaman dahulu Rasulullah mengalami peperangan, jadi untuk mengatur strategis perang itu di masjid Rasulullah dengan para sahabat-sahabatnya. Jadi pada intinya masjid itu bukan tempat ibadah sholat saja atau berzikir. Cuma yang lebih utama adalah masjid tempat beribadah sholat atau berzikir untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah materi yang sudah kita buka atau pelajari. Untuk itu alhamdulillah kita telah selesai untuk materi ini. Selanjutnya kita bacakan hamdalah untuk menutup pelajaran ini. Ayo. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya untuk pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi